Pak Pak Kadis, ini kan ada beberapa ini yang kita lihat terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini tadi. Kalau hasil hitung-hitungan kita tadi untuk sekolah untuk mengcover ini bisa masuk ke sekolah swasta ini. Kira-kira apakah kita dari Dinas Pendidikan mempersilahkan untuk sekolah swasta silahkan penerimaan peserta didik baru dulu atau bagaimana? Karena dulu setelah penerimaan di sekolah negeri tak tertampung barulah swasta dulu penerimaan siswa baru gitu. Nah untuk saat ini untuk mengcover mereka gimana Pak? Artinya begini, kalau untuk teman-teman swasta kami berikan laluan terlebih dahulu untuk penerimaan siswa baru. Bahkan kami sudah punya data, Pak, ini sudah penuh nih, nggak bisa lagi, karena ada juga wali murid meminta tolong ke kita untuk memasukkan. Udah penuh Pak, tidak bisa lagi. Itu salah satunya. Mereka tetap berjalan seperti itu. Teman-teman swasta saya sudah sering menyampaikan, tidak eloklah kita saling menyalahkan gitu kan. Ini adalah kolaborasi kita, karena pendidikan ini kan tugas bersama nih. Masyarakat juga terlibat dalam yaitu tadi mendirikan satuan pendidikan. Maka pentingnya kita adalah bagaimana mutu itu yang pertama dulu. Kalau mutunya bagus, orang tua akan mencari, kan gitu. Ini yang sering saya sampaikan. Saya tidak mau berdebat lah, hal artinya kami tak dapat murid. Sering saya sampaikan, tolong sarana prasarana itu tolong dilengkapi gitu loh. Ini saya sampaikan. Bukan artinya kita tidak membantu, tetapi kita membantu kan sesuai dengan anggaran kita yang punya juga, pemerintah daerah gitu loh. Untuk sekolah swasta ini apa saja sih yang dibantu oleh pemerintah Pak? Sebenarnya ada ruang kelas baru sudah dibantu gitu loh. RKB ya. RKB. Terus apa lagi Pak? Misalnya lab dan sebagainya. Karena bantuan itu bukan hanya dari APBD kota, tetapi APBN berbentuk DAK. Oh itu ada ya untuk sekolah swasta itu ya? Sekolah swasta ada gitu loh. Oh iya Pak. Cuma kalau di swasta itu kita berikan polanya adalah pola hibah gitu kan gitu loh. Pola hibah ya. Pola hibah. Ini yang kita ini kan. Pola hibah ini bisa gini, karena di swasta itu kan ketua yayasan punya otoritas kuat. Benar. Untuk menentukan. Pola hibah ini seperti apa pengawasannya Pak? Pola hibah sama yang kita ini kan. Jadi untuk mendapatkan bantuan itu kan ada prosesnya. Prosesnya proposal dulu masuk nih. Iya. Setahun sebelumnya sesuai dengan aturan Kemendagri. Setelah verifikasi layak, kita verifikasi layak kan gitu loh. Nanti biasanya kalau berbentuk hibah nih uang diberikan mereka yang bangun kan gitu. Seperti itu biasanya gitu. Tetapi itu yang sering terjadi. Sekarang biasanya ketua yayasan yang saling, tetapi sekarang alhamdulillah karena walau apapun ceritanya itu sosialisasi penting. Sama seperti dana BOS. Dana BOS swasta itu yang bertanggung jawab sebenarnya kepala sekolah. Kan gitu. Tetapi tetapi kita berikan artinya edukasi kepada yayasan, kita berikan pengertian, mereka sudah menyerahkan juga lah kan gitu. Artinya kan sama-sama saling mengetahui kan lebih bagus gitu. Jadi ini yang kita ini kan, kenapa? Ini namanya uang negara harus diaudit. Permasalahan-permasalahan ini tidak boleh lagi terjadi gitu kan gitu loh. Apalagi ke depan ini aparat penegak hukum ya, temuan-temuan itu harus kita selesaikan, jangan sampai bermasalah. Makanya kita terus terang saja untuk dana BOS itu aparat penegak hukum sering kita undang memberikan sosialisasi kepada teman-teman kepala satuan pendidikan. Jadi sebelum diberikan diundang dulu ya aparat hukum ya. Jadi memang udah berapa kali kita memberikan, artinya minta bantu, tolong sosialisasikan. Begitu juga misalnya jaksa, JMS, jaksa masuk sekolah, itu juga sering disampaikan. Jadi memang kolaborasinya penting. Pendidikan itu bukan hanya urusan dinas pendidikan saja, tetapi seluruh stakeholder memang harus terlibat di situ gitu.